Saya mengenal Bapak Lukman ini mungkin sejak seingat saya ya kira-kira sejak tahun 80-an lah kira-kira. Jadi sejak itu saya sering berkomunikasi dengan beliau ini. Sebenarnya belum, waktu itu saya juga baru selesai kuliah. Nah, karena beliau ini adalah salah satu anak angkat daripada bapak saya, jadi secara informal lah kira-kira saya pertemanan ini intennya di situ karena merasa sudah menjadi saudara sendiri. Jadi dengan baik dengan keluarganya juga biasa. Pak Lukman itu kalau ada waktu-waktu tertentu kegiatan menitipkan anak istrinya di rumah. Jadi demikianlah hubungan ini. Nah, kemudian beliau ini kemudian diangkat menjadi kepala sekolah SMA Pancastia. Nah, kira-kira tahunnya saya lupa. Pada saat itu saya sendiri salah satu wakil kepala sekolah di Yayasan Sukma juga. Itu saya wakil kepala sekolah SMEA namanya, SMK. Nah, dari situlah pergaulan kami dengan Pak Lukman itu begitu intens lah. Nah, saya tahu persis cita-cita beliau ini, bahwa dia punya motivasi yang kuat sekali ya, di dalam rangka terutama intinya di bidang pendidikan ini. Karena prinsip beliau ini untuk membangun suatu daerah itu terutama yang terkait dengan peningkatan sumber daya manusia ini tidak lain tidak bukan adalah melalui bidang pendidikan. Nah, itu salah satu titik berat menurut gagasan beliau itu bagaimana kita memajukan satu. Nah, kemudian waktu itu dia realisasikan pertama dengan membentuk yayasan Nusantara Indah. Nah, di Yayasan Nusantara Indah itu ada 3 bidang. Yang pertama tingkat SMP, kemudian tingkat SMA, kemudian tingkat sekolah kejuruan. Nah, sebelumnya beliau ini juga ketua Sekolah Tinggi Ilmu Pendidikan STTIP. Nah, ini kan luar biasa. Nah, beliau inilah yang sebenarnya juga mulai membangun sekolah tinggi ini di Sintang. Jadi selain dia itu juga membangun Yayasan Nusantara itu juga sebagai ketua STTIP. Nah, itulah yang saya lihat bagaimana dasar-dasarnya beliau ini mulai dia merintis dunia pendidikan ini dengan sangat luar biasa ya di Kabupaten Sintang. Nah, kemudian beliau juga membangun yayasan Perkumpulan Badan Pendidikan. Kemudian beliau juga lalu membangun Sekolah Tinggi Ilmu Pendidikan Persada KPSU Watinta. Nah, saya juga sering ya kalau ada event-event misalnya ya diajak oleh beliau ini ya, untuk bersama-sama di sana untuk saling mendukung lah di dunia pendidikan ini. Tidak saja itu, beliau ini juga pernah terpilih menjadi anggota DPRD yaitu Kabupaten Sintang. Selain dia berkiprah di dunia yang memang dia geluti di bidang pendidikan, juga beliau ini menggeluti juga bidang politik. Nah, tidak salah juga kalau beliau ini kita anggap sudah sebagai tokoh di Kabupaten Sintang.
Dan beliau ini pernah juga menjadi kepala dinas pendidikan itu di Kabupaten Sintang. Pada waktu itu kebetulan saya yang jadi wakil bupati. Jadi beliau itu menjadi kepala dinas pendidikan. Sepengetahuan saya selama beliau ini menjadi kepala dinas pendidikan itu beliau sangat perhatian menar, terutama dengan guru yang jauh di daerah-daerah terpencil sangat mendapat perhatian beliau ini. Jadi kita lihat bahwa karir dia selama ada di Kabupaten Sintang ini sudah cukup memuaskan sekali, karena dia mengikuti sekian banyak bidang, sehingga dia juga sampai hari ini pun sangat sangat familiar sekali ya, dengan masyarakat di Kabupaten Sintang ini, baik khususnya bidang pendidikan, kemudian di bidang kehidupan gereja, kemudian juga di bidang kehidupan sosial dan di politik. Nah, oleh sebab itu saya pikir untuk masyarakat waktu dekat juga akan melaksanakan pilkada ini, dan Bapak Lukman ini saya dengar juga maju di sana ya, di daerah kelahirannya ya. Ya, betul. Ya kalau dia sudah berkiprah sedemikian rupa di daerah lain, tidak salah pilih kepada Bapak menjadi pimpinan daerah di tempat, terutama di kabupaten ya. Mengenai waktu saya menjadi wakil bupati dan Pak Lukman ini menjadi kepala dinas, tentu banyak hal juga ya yang beliau ini bisa membantu kepala daerah dalam rangka menyukseskan program-program yang terkait dengan dunia pendidikan ini, ya terutama yang terkait dengan kebijakan-kebijakan tentang guru yang jauh-jauh terpencil di sana. Nah, bagaimana melalui beliau ini juga berusaha sedemikian rupa untuk meningkatkan kualitas dan itu tidak terlepas dari bagaimana beliau juga meningkatkan mutu pendidikan di daerah ini, ya, meningkatkan pendidikan yang saya kira outcome-nya ya meningkatkan juga kualitas ya tamatan-tamatan sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Sintang ini. Nah, itu ditandai dengan misalnya saja tingkat kelulusan ya di segala tingkatan sekolah ini. Nah, selama beliau itu menjabat kepala dinas pendidikan itu semakin tahun semakin baik ya. Selama 5 tahun beliau itu menjadi kepala dinas pendidikan